Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepden Baino Dava dari Psikologi 2C, NIM 20070100128. Metode pendidikan kesulitan belajar diskalkulia. Pengertian. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya: 1. Ceramah. 2. Demonstrasi. 3. Diskusi. 4. Simulasi. 5. Laboratorium. 6. Pengalaman lapangan. 7. Brainstorming. 8. Debat. 9. Simposium dan sebagainya. Suda dan Salini 2014 menyatakan bahwa diskalkulia merupakan istilah luas untuk kesulitan dalam belajar matematika. Hal ini mencakup semua jenis permasalahan dalam matematika seperti ketidakmampuan untuk memahami arti bilangan sampai dengan ketidakmampuan untuk menerapkan prinsip matematika dalam memecahkan masalah. Menurut Dr. Anna Wilson yang merupakan peneliti tentang diskalkulia dengan kognisi matematis di bagian frontal dan parietal, di mana daerah tersebut dikaitkan dengan kondisi matematika. Selain itu, diskalkulia bisa terjadi karena faktor bawaan atau genetik. Biasanya salah satu orang tua dari anak mengalami kesulitan belajar matematika, kelahiran prematur, mengonsumsi alkohol dan obat-obatan ketika sedang mengandung dapat membuat anak menderita diskalkulia. Terdapat jenis-jenis diskalkulia yang menurut N. von 2016 diklasifikasikan sebagai berikut. Kesulitan keterampilan menghitung dan mengkalkulasi. 2. Diskalkulia kualitatif. Kesulitan menguasai keterampilan yang diperlukan untuk suatu operasi melibatkan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. 3. Diskalkulia intermediat. Ketidakmampuan siswa untuk mengoperasikan simbol atau bilangan. 4. Diskalkulia verbal. Dapat membaca dan menulis bilangan, tetapi tidak dapat paham tentang makna dari bilangan, mengingat nama bilangan, atau mengenali bilangan ketika diucapkan oleh orang lain. 5. Diskalkulia praktognostik. Kesulitan dalam memanipulasi hal-hal secara matematis, misalnya membandingkan bilangan untuk melihat mana yang lebih kecil atau lebih besar, dan mengalami kesulitan bekerja dengan kuantitas, volume, atau persamaan. 6. Diskalkulia leksikal. Dapat membaca digit tunggal tetapi tidak dapat mengingat tempat mereka dalam jumlah yang lebih besar. 7. Diskalkulia grafis. Kesulitan siswa dalam menulis simbol dan bilangan matematika. 8. Diskalkulia indiagnostik. Ketidakmampuan untuk mengingat ide atau konsep matematika setelah mempelajarinya. 9. Diskalkulia operasional. Kesulitan dalam melakukan operasi dan perhitungan aritmatika, memiliki masalah untuk melakukan perhitungan yang membutuhkan manipulasi angka dan simbol matematika. Ada beberapa karakteristik anak kesulitan belajar berhitung, yaitu: A. Terganggu dalam hubungan keruangan. Anak kesulitan belajar sering menghadapi kendala saat berpendapat dengan lingkungan sosialnya, serta lingkungan sosial sering tidak membantu terselenggaranya situasi yang baik untuk komunikasi mereka. Hal tersebut dipengaruhi dari diri anak seperti kealahan fungsi otak, dan dapat juga dipengaruhi dari luar diri anak berupa lingkungan sosial yang tidak dapat mengkondisikan terjadinya komunikasi. Permasalahan tersebut dapat menjadikan anak
mengalami permasalahan dalam pemahaman konsep-konsep berhubungan ke ruangan. Permasalahan ini bisa membingungkan pemahaman anak terhadap sistem bilangan secara menyeluruh. Anak tidak dapat merasakan jarak di antara angka-angka pada penggaris atau garis bilangan, serta memungkinkan anak tidak menyadari atau memahami jika angka 3 lebih dekat ke angka 4 daripada angka 6. B. Abnormalis persepsi visual. Anak kesulitan belajar matematika kerap mengalami permasalahan untuk menyaksikan keterkaitan di antara objek dan kelompok. Kemampuan meninjau berbagai objek di dalam sebuah kelompok ialah awal yang sangat penting sehingga anak bisa dengan cepat mengetahui jumlah objek dalam sebuah kelompok. Anak yang mengalami gangguan persepsi visual akan menghadapi permasalahan jika mereka meminta untuk menghitung dua kelompok benda yang masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Anak dengan kondisi ini akan menghitungnya secara satu persatu setiap anggota kelompok sebelum mentotalnya. Permasalahan yang bisa dijumpai pada anak mengidap hambatan persepsi visual ialah ketidakmampuan dalam membedakan bentuk-bentuk geometri. C. Asosiasi visual motor. Anak berkesulitan belajar matematika kerap tidak mampu mengurutkan objek-objek secara urut bersamaan dengan menyebutkan jumlah objek tersebut. Anak yang menghadapi permasalahan tersebut biasanya memberikan kesan mampu menghafalkan bilangan tapi tidak paham maknanya. D. Perseverasi. Gangguan ini menjadikan fokus anak tertuju pada suatu objek dalam waktu yang relatif lama. E. Kesulitan mengenal dan memahami simbol. Hal ini terpengaruh oleh terjadinya gangguan terhadap memori, tetapi juga dapat terpengaruh karena terjadinya kendala dalam persepsi visual. F. Gangguan penghayatan tubuh. Anak kesulitan belajar matematika sering menunjukkan permasalahan dalam penghayatan tubuh, body image. Anak akan merasa kesusahan dalam memahami hubungan bagian-bagian dari tubuh mereka. G. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. Johnson dan Miklebus 1967 matematika itu ialah sebuah bahasa simbol dalam Abdurrahman 2012. Oleh sebab itu, bahasa dapat mempengaruhi terhadap keahlian anak dalam keilmuan matematika. Permasalahan dalam tugas berbentuk teks bacaan mengharuskan keahlian dalam membaca agar bisa menyelesaikan soal dengan tepat. Oleh karena itu, anak menghadapi kesulitan dalam membaca akan menghadapi kesulitan dalam memecahkan soal matematika yang berbentuk soal teks dan bacaan. H. Skor performance IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ. Hasil skor intelijensi menggunakan tes WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children, menunjukkan dalam belajar anak memiliki skor PIQ, Performance IQ Quotient, yang lebih rendah daripada skor VIQ, Verbal Intelligence Quotient. Metode pembelajaran. Agustin Mubair 2011 menyebutkan obat untuk siswa diskalkulia belum ada, namun ada beberapa metode atau cara yang dapat digunakan untuk merangsang penyembuhan secara intensif, yaitu 1. Metode teritorial. Metode ini memerlukan pendampingan dari spesialis berkompeten yang memiliki special skill untuk siswa diskalkulia. Mereka umumnya mengerjakan berhitung dengan menggunakan tangan. 2. Metode visual, yaitu mulai dari hal yang konkret ke abstrak, pemberian gambar yang tidak membutuhkan angka, sambil disertai bicara untuk menerangkan gambar tersebut. Contohnya, untuk mengajarkan penjumlahan angka 3 dan angka 2 dapat digantikan dengan menunjuk gambar 3 kucing dan 2 gambar kucing, lalu menunjukkan hasilnya dengan gambar 5 kucing, tidak berupa angka tetapi hanya gambar saja. Ada metode lain yang bisa digunakan seperti 1.
Metode menggunakan permainan ular tangga untuk meningkatkan keterampilan berhitung pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 2. Metode menggunakan permainan puzzle untuk meningkatkan kemampuan operasi pengurangan. 3. Metode bermain puzzle akan angka untuk kemampuan kognitif anak mengurutkan angka. Metode visual. Metode visual adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan cara menunjukkan benda atau media lainnya secara konkret di hadapan siswa. Benda tersebut dapat berupa benda yang ada di sekitar lingkungan siswa, benda yang dapat dijangkau oleh siswa, seperti alat tulis di dalam kelas, lingkungan sekitar kelas dan sekolah, dan sebagainya. Metode bernyanyi. Metode pembelajaran bernyanyi dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sebuah metode pembelajaran dapat diringkas menjadi sebuah nyanyian yang mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami sebuah materi pembelajaran dengan nyanyian yang telah diajarkan oleh guru. Metode diskusi. Metode diskusi dalam proses pembelajaran matematika dapat digunakan oleh guru dalam membantu siswa saling bertukar pikiran dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Siswa memecahkan suatu permasalahan secara bersama sehingga memudahkan siswa dalam menghadapi setiap kesulitan dalam proses pembelajaran. Metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah metode yang dilakukan oleh guru dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa agar siswa tersebut melakukan kegiatan belajar. Metode drill. Metode drill adalah suatu metode yang digunakan oleh guru kelas dalam pembelajaran matematika, materi luas, persegi, dan panjang. Untuk siswa diskalkulia dengan cara memberi pertanyaan secara terus-menerus dengan bahan materi yang sama seperti diajarkan sebelumnya. Contoh dan metode pembelajaran diskalkulia. Ada sebuah penelitian di SD Krebet 1 Malang karena di sekolah tersebut terdapat siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika yang biasanya disebut dengan siswa diskalkulia. Subjek dan penelitian tersebut adalah David Veroli Andrean, anak kelas 3 sekolah dasar, lahir di Malang tanggal 13 Januari 2007 dari ayah Hadi Prayitno dan ibu Umi Masuda, dan beralamatkan Jalan Tugu Ireng 3 Malang. David adalah siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika. Kesulitan belajar yang dialami David termasuk pada tipe 1 dan tipe 2. Tipe-tipe anak diskalkulia. Tipe 1 yaitu lemah dalam logika. Pada tipe ini anak tidak mampu menjelaskan dan membedakan tentang suatu bentuk dan ukuran, misalnya panjang dan lebar. Pembelajaran matematika berlangsung pada pembelajaran matematika materi bangun datar. David masih bingung membedakan antara panjang dan lebar suatu benda. Logika David dapat dibedakan menjelaskan dari panjang dan lebar masih lemah. 2. Tipe 2. Pada tipe anak diskalkulia yaitu lemah dalam perencanaan. Pada tipe ini siswa tidak mampu untuk menganalisa suatu kondisi permasalahan yang sederhana. Akibatnya siswa sukar dalam memecahkan problem yang dihadapi. David dapat dikatakan siswa diskalkulia atau mengalami kesulitan belajar matematika berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada siswa diskalkulia. David merupakan salah satu siswa yang kurang memiliki semangat dalam belajar karena kekurangan keluarga dari David kurang memberikan dukungan dan motivasi dalam belajar. Hari itu termasuk dalam kondisi faktor penyebab kesulitan belajar yaitu faktor keluarga, di mana keluarga merupakan lingkungan pertama yang dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan atau hasil belajar anak. Kemudian, hasil pengamatan secara fisik David terlihat sejenis penyakit dari kepalanya bagian dahi. Guru kelas menyatakan bahwa itu sejenis tumor yang mengganggu David saat proses pembelajaran. Kinerja siswa diskalkulia dapat menyelesaikan tugas terlihat masih kurang. Di hari pertama, peneliti melakukan pengamatan. Terlihat David belum bisa mengerjakan soal di papan yang telah diberikan oleh guru kelas. Guru masih bimbang David dalam menyelesaikan soal yang ada di papan.
Selain itu, ketika mengerjakan soal yang ada pada buku lembar kerja siswa dibanding dengan teman lainnya, David masih kurang bisa dalam menyelesaikan soal yang ada pada LKS. David tertinggal jauh dalam mengerjakan soal yang ada pada LKS. Teman-teman dia sudah mendapatkan beberapa nomor, David masih mendapatkan 2 soal saja. David juga termasuk siswa yang kurang jujur dan mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan soal pada LKS, terlihat dia mencontek jawaban teman yang ada di depannya. Penanganan diskalkulia: berkonsultan dengan psikologi, membantu membuat strategi belajar atau minta bantuan pengajar remedial untuk mengatasi kekurangannya dan membuat program secara pembelajaran di rumah. Orang tua keluarga harus selalu mendampingi dan membimbing anak penderita diskalkulia dalam belajar di rumah, terutama mengoptimalkan kemampuan fisik motorik, mendampingi ketika belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah, memberikan alat-alat bantu peraga sehingga anak mampu menyentuh, melihat, dan mendengar serta menghubungkan dengan konsep yang dipelajari. Itulah materi yang saya jelaskan. Sekian, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.